Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pegawai honorer. Jadi belum lama ini muncul berita menarik bahwa sudah ada pemberhentian atau PMHK-an massal di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Dan banyak yang mengira bahwa pemberhentian atau PHK ini disebabkan karena adanya surat edaran Menteri Pan-RB terkait dengan penataan pegawai non-ASN. Dan tentunya pemberhentian ini sangat disesalkan oleh para tenaga honorer baik K2 maupun non-K2 yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tersebut. Dan alih-alih diberikan solusi, tetapi para honorer ini hanya diberhentikan atau dipecat, kemudian tidak diberikan solusi atau pekerjaan yang baru. Dan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan berita PHK massal para honorer di salah satu provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan PHK massal para honorer tersebut diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul SE Menpan RB makan korban 2.370 honorer di PHK. Astagfirullah. Kita coba bacakan. Jakarta, sebanyak 2.370 honorer K2 dan non-K2 resmi dirumahkan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Mereka tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.329 orang dan Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim sebanyak 1.041 orang. Sudah dua daerah di Kalteng yang terang-terangan merumahkan honorer 2.370 orang yang di PHK. Ini paling banyak honorer non-K2, kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK 2I Kalteng Tri Julianto kepada cpnn.com Selasa 5 Juli 2022. Dia mengungkapkan PHK massal di dua daerah tersebut telah dituangkan dalam surat resmi baik Pemprov Kalteng maupun Pemkab Kotim. Kedua Pemda itu beralasan hanya menjalankan amanat dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SE Menpan RB tentang penataan pegawai non-ASN di instansi pusat dan daerah. PP manajemen P3K dan SE Menpan RB telah dimanfaatkan oleh daerah untuk memberhentikan honorer K2 maupun non-K2. Ironisnya mereka malah memasukkan orang baru, serunya. Dia khawatir PHK massal pada dua daerah tersebut akan menjalar ke kabupaten atau kota lainnya di Kalteng. Sebab tanpa tenggang rasa mereka memberhentikan dengan tidak memberikan solusi. Tri menyesalkan Pemda yang salah menafsirkan isi dari SE Menpan RB. Seharusnya Pemda mencarikan solusi dengan mengalihkan ke PNS, P3K dan outsourcing, bukan malah di PHK massal. Tidak sesuai dengan keinginan dan harapan almarhum Pak Cahyokumolo bahwa tidak ada PHK massal. Daerah salah kaprah, honorer yang jadi korban, tegas Tri. Sebagai bentuk protes, ribuan honorer K2 dan non-K2 berdemonstrasi pada Senin 4 Juli. Sayangnya keputusan Pemda sudah bulat tetap merumahkan honorernya. Jadi itulah berita terkait dengan PHK massal honorer di salah satu provinsi dan kabupaten di Pulau Kalimantan. Dan semoga hal ini tidak terjadi atau terulang kembali di daerah lain ya. Dan semoga juga pengadaan P3K di tahun 2022 ini segera dibuka ya, agar permasalahan terkait dengan hal ini tidak terulang kembali. Dan semoga para honorer yang di PHK atau dirumahkan tersebut bisa mendapatkan pekerjaan lain yang tentunya lebih layak dan bisa lebih mensejahterakan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.